kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami hadir mediasi, bahkan prinsipal kami hadirkan sebagai bukti bahwa kami sebagai penggugat punya itikat baik dalam menyelesaikan perkara dan mentaati prosedur berperkara di pengadilan negeri dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur dan tata cara bermediasi. Tadi kami sangat kecewa. Kenapa? Karena ternyata tergugat prinsipal itu sudah menyiapkan skenario tidak datang, skenario tidak menghormati mediasi, skenario tidak beritikat baik, atau skenario itikat jahat. Dengan cara apa itikat jahatnya? Langsung pada hari pertama tidak dihadirkan dan menyerahkan surat kuasa untuk bermediasi, dan tidak mau pada mediasi berikutnya untuk menghadirkan prinsipalnya dengan dalih sedang ada di luar negeri lah, sedang ada kegiatan pekerjaan lah. Padahal ya, kalau hari ini mereka datang tanpa surat kuasa mediasi, menyampaikan uzur kepada hakim mediator, mohon maaf, hari ini kami belum bisa menghadirkan mediator. Alasannya apa? Di luar negeri, memberikan bukti ini tiket pesawatnya, ini kopi pendaratannya dan sebagainya. Paling tidak ada dua yang bisa kita baca. Yang pertama, ada niat baik, tidak merencanakan untuk tidak hadir. Yang kedua, alasannya itu reasonable, punya dasar. Lah hari ini tiba-tiba sodorkan surat kuasa untuk mediasi, tiba-tiba katakan keluar negeri. Siapa lo? Kalau bicara kita ini sibuk, kita semua sibuk. Ibu-ibu sibuk itu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi, ada dari Bogor. Dikiranya emak-emak, ibu-ibu, penggugat prinsipal seperti Bang Rizal Fadila itu dari Bandung, apa tidak sibuk? Nah ini yang sebenarnya kami itu mengikuti apa yang diinginkan oleh saudara Aguan Sugianto Kusuma dalam wawancara Tempo, menyatakan ya kalau ada masalah bawa ke proses hukum, jangan demo-demo dan sebagainya. Lah hari ini justru kita bawa ke proses hukum dan saudara justru tidak punya itikat baik untuk menghadiri dalam proses hukum yang saudara inginkan, begitu. Nah, selanjutnya kami tadi diminta menyampaikan substansi tentang apa sih yang menjadi tawaran kami dalam proses mediasi. Sekali lagi, kami tadi menegaskan kita ini warga negara Indonesia, ada purnawirawan jenderal, ada aliansi rakyat menggugat, itu semuanya itikat baik. Bukan nggak mau pokoknya itu enggak, kita nggak bilang pokoknya harus enggak. Kita tetap ada solusi, tetapi nggak mungkin solusi ini kita tawarkan kepada kuasa hukum. Dia bukan prinsipal. Misalnya dalam materi gugatan kami diantaranya membayar 516,2 triliun kepada negara. Lah kalau Antoni Salim bilang iya, emang prinsipal boleh menyatakan itu? Kan boleh. Lah kalau kuasa hukum dari mana duitnya uang segitu? Kalau yang ngomong Antoni Salim, masuk akal, dia kaya raya. Kalau yang ngomong Aguan, masuk akal, dia kaya raya. Lah kalau kuasa hukum tidak punya legal standing untuk ngomong itu, gitu loh. Makanya mohon maaf, bukan kami tidak mau bermediasi, tapi sia-sia. Sia-sia. Kenapa? Bukan dengan pihak yang berkepentingan, bukan dengan pihak yang punya kewenangan untuk memutus iya atau tidak. Ketiga, kalaupun ya Antoni Salim datang, Erlangga Hartarto datang, saudara Joko Widodo datang, ya kan? Kemudian Aguan Sugianto Kusuma datang, apakah menjamin ada penyelesaian? Kami pun berbraduga kuat juga belum tentu selesai. Belum tentu. Karena mereka ini bisa melakukan kejahatan begitu banyak di Banten, di proyek PIK 2, apalagi dalam konteks bermediasi. Yang sudah mereka lakukan saja begitu banyak orang terzalimi, apalagi hanya 20 penggugat gitu. Belum tentu, tapi kami sebenarnya ingin menegaskan, ini loh yang komitmen terhadap NKRI, taat pada hukum, ini loh yang harusnya rule of the law, kalau ada sengketa dengan warga negara lain selesaikan secara hukum, bukan kemudian bernarasi sepihak, kemudian mendakwa, bahkan menuduh orang-orang yang sedang berjuang ini ya tidak berkontribusi bagi pembangunan lah. Enggak. Sekali lagi, kita tidak anti pembangunan, nggak ada masalah pembangunan, tapi setiap pembangunan yang dibangun di asas penindasan rampas tanah rakyat tidak ada nilainya bagi kami. Seterusnya tadi sempat ada perdebatan, kuasa hukum menyatakan cukup kami yang akan memanggil
menyampaikan bahwa minggu depan, mundur sih hari Selasa ya, bukan hari Senin ya, hari Selasa berarti tanggal 18 Februari 2004 akan menghadirkan tergugat prinsipal, menghadirkan Joko Widodo, menghadirkan Erlangga, menghadirkan Aguan, menghadirkan Antoni Salim. Kalau Erlangga tadi tidak datang, kuasanya pun tidak datang, maka akan dipanggil. Tapi tadi menarik, Bu Kurnia Triroya ini menyampaikan bahwa persoalannya kita sudah terlalu banyak ya pengalaman buruk dengan saudara Joko Widodo. Bukan kita tidak percaya pada kuasa hukumnya, tetapi kita ingin negara hadir melalui apa? Pemanggilan resmi dari pengadilan. Kalau ternyata nanti panggilan resmi tidak hadir, ya sudah, kita menjadi punya hak konstitusional untuk menyatakan Erlangga Hartarto, Joko Widodo, Sugianto Kusumo, Antoni Salim, Mas Kota, Surtawijaya adalah orang-orang yang tidak punya itikat baik, atau dalam pengertian lain mereka ini punya itikat jahat, tidak mau hadir dalam proses mediasi secara langsung. Dan yang terakhir dari yang terakhir, kan nanti ada yang lainnya. Sekali lagi, yang kami perjuangkan itu bukan kepentingan kami, bukan kepentingan Bang Edi Mulyadi, bukan kepentingan Bang Rizal Fadilah, bukan kepentingan ARF, bukan kepentingan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ya, FPPI ya, bukan kepentingan kuasa hukum, bukan, tapi kepentingan rakyat Banten, bahkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kami mohon doa, dukungan agar kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, dilancarkan lisan kami menyampaikan kebenaran, dan kami diberikan barokah dalam hidup. Amin. Karena itu yang kami cari. Niat kami membela perkara ini adalah lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, mencari keberkahan, nyari saudara. Karena semua saudara kita di Banten itu ketika kita tolong, kita ingin membangun persaudaraan dengan mereka. Adapun konsekuensi persaudaraan dengan para korban ini akhirnya bermusuhan, berlawanan dengan oligarki, ya itulah konsekuensi. Dunia ini hitam putih, gak ada yang kemudian melebur jadi abu-abu, tidak. Dan kami siap mengambil harga berlawanan dengan oligarki dalam rangka membela saudara kami di Banten yang terzalimi. Orang-orang yang tidak tahu korban itu biasa saja mengatakan, oh ini hanya pembangunan, oh ini indah, oh ini seperti Singapura, tapi mereka tidak tahu bagaimana sawah yang dirampas, bagaimana sungai yang diuruk, bagaimana orang yang diintimidasi, ada yang 6 bulan ditongkrongi agar menjual tanahnya, bagaimana tanpa sepeser pun rupiah dibayar, tambak berubah menjadi perumahan 28 hektar. Ini semua kami menyaksikan. Dan pagar laut, sampai hari ini pagar laut tidak ditemukan siapa yang naruh itu pagar. Malah yang ada justru kebakaran Kementerian ATR. Jadi ini sebenarnya kebakaran atau dibakar? Ini kita kan tanda tanya begitu ya. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin Kementerian ATR tidak tahu terhadap produk hukum, baik itu SHGB atau SHM yang diterbitkan Kantah BPN Kabupaten Tangerang. Walaupun dalihnya itu kewenangan dari BPN Tangerang, iya, dari sisi besihing ya, produk keputusan tata usaha negara ini memang kewenangan dari BPN Tangerang, tetapi tidak mungkin tanpa koordinasi, minta arahan, petunjuk, bahkan persetujuan dari institusi di atasnya, entah itu Kanwil, bahkan Kementerian ATR atau Kepala BPN. Sehingga mari rakyat, kita kawal kasus ini sampai tuntas. Kita kawal kasus ini sampai yang salah benar-benar masuk penjara. Kita kawal kasus ini sampai rakyat kembali merdeka setelah dijajah oleh oligarki rakus perampas tanah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.